Assalamualaikum, salam dan bahagia. Sahabat channel Karya Nyata, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi tentang langkah prioritas melaksanakan kurikulum merdeka. Langkah prioritas melaksanakan kurikulum merdeka. Bapak Ibu Kepala Sekolah, berikut langkah prioritas dalam menyiapkan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah. 1. Menyiapkan dokumen kurikulum operasional Satuan Pendidikan (KOSP). Kurikulum operasional di Satuan Pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan, sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Proses penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan pada sekolah penggerak adalah 1. Menganalisis konteks karakteristik Satuan Pendidikan, 2. Merumuskan visi misi dan tujuan. 3. Menentukan pengorganisasian pembelajaran, 4. Menyusun rencana pembelajaran, dan 5. Merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan. Untuk file bisa download contoh KOSP unduh di sini bagian deskripsi di bawah video ini. 2. Menyiapkan alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran sebagai berikut: bedah dokumen capaian pembelajaran, urai capaian pembelajaran menjadi kompetensi, dan seterusnya. Contoh produk akhir alur tujuan pembelajaran. Untuk file bisa download PPTeks konsep alur tujuan pembelajaran (ATP), unduh di sini bagian deskripsi di bawah video ini. 3. Menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda, oleh karena itu untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda baik dalam angka kuantitatif atau kualitatif sesuai dengan karakteristik. A. Tujuan pembelajaran. B. Aktivitas pembelajaran. C. Asesmen yang dilaksanakan. Untuk file bisa download PPTeks kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran unduh di sini, bagian deskripsi di bawah video ini. 4. Menyusun modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Adapun tujuan penyusunan atau pembuatan modul, antara lain, 1. Agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik yang minimal. 2. Agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan pembelajaran. 3. Melatih kejujuran peserta didik. 5. Menyiapkan proyek profil Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Prinsip proyek profil pelajar Pancasila. A. Holistik. Prinsip holistik akan dapat mengajarkan siswa untuk melihat segala permasalahan secara keseluruhan menjadi bagian yang utuh. B. Kontekstual. C. Berpusat pada pelajar Pancasila. D. Eksploratif. 6. Sosialisasi konsep asesmen pada kurikulum merdeka. Prinsip asesmen kurikulum merdeka menjadi acuan penyusunan asesmen dalam implementasi kurikulum. Panduan pembelajaran dan asesmen menjelaskan bahwa asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Terima kasih sudah berkunjung ke web Yok Guru Yoru Media. Apabila artikel ini bermanfaat, langkah prioritas melaksanakan kurikulum merdeka, silakan klik subscribe, like dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar selalu mendapatkan informasi terbaru. Wassalam dan terima kasih.